Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam video pembelajaran. Di seri video kita kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, tumbuhan Gymnospermae bisa juga disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa disebut berbiji terbuka? Karena bijinya tidak terselimuti atau tertutupi oleh kulit buah. Jadi berbiji terbuka karena bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Nah, kalau di video kemarin kita sudah membahas tentang Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang bijinya tertutup buah. Nah, tumbuhan Gymnospermae contohnya yang dapat kita temui adalah Dapinus, Pakesaji, dan juga melinjo. Jadi kalian perhatikan di sini bahwa melinjo di sini bijinya tidak tertutupi oleh kulit buah, dan juga pinus juga bijinya tidak tertutup kulit buah. Jadi pohon pinus, cemara juga tidak tertutup kulit buah. Nah, Gymnospermae tidak memiliki bunga. Jadi berbeda dengan Angiospermae, tumbuhan Gymnospermae tidak punya bunga. Nah, namun bukan berarti tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki alat perkembangbiakan generatif. Sehingga kalau di tumbuhan Angiospermae dia punya benang sari dan putik, kalau di tumbuhan Gymnospermae alat perkembangbiakan generatif. Jadi kalau kalian masih ingat, generatif artinya dengan cara kawin. Kalau kawin berarti harus ada jantannya dan betinanya. Nah, alat perkembangbiakan generatifnya ini adalah disebut dengan strobilus. Ada strobilus jantan dan juga ada strobilus betina. Nah, bagaimanakah pola perkembangan biakan dari tumbuhan Gymnospermae? Jadi yang kamu lihat di sini, ini adalah contoh strobilus jantan dan strobilus betina. Jadi strobilus betina berbentuk bulat seperti ini, sedangkan strobilus jantannya berbentuk seperti ini ya, jadi panjang. Kemudian bagaimanakah pola perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae? Nah, kalau kita turunkan tumbuhan Gymnospermae, oke, kita dari strobilus jantan. Di dalam strobilus jantan ini ada namanya mikrosporangia. Nah, jadi kalau untuk jantan kata-katanya adalah mikro, kecil. Jadi kamu lihat jantannya lebih kecil daripada betinanya. Mikrosporangia itu adalah kotak spora, atau di sini disebut juga dengan kotak spora. Nah, di dalam kotak spora atau mikrosporangia ini terdapat sel-sel yang membelah secara meiosis. Jadi sel-sel di sini membelah secara meiosis. Nah, sel-sel yang membelah secara meiosis ini akan membentuk namanya mikrospora.
Nah, mikrospora ini bisa disebut dengan spora jantan. Selanjutnya, spora jantan ini akan menjadi serbuk sari. Nah, ini adalah pada Strobilus jantan. Kemudian, pada Strobilus betina, sama di Strobilus betina, ini terdapat megaspora. Di Strobilus betina terdapat namanya megasporofil. Nah, megasporofil. Nah, apa megasporofil ini? Megasporofil itu adalah daun penghasil megaspora. Daun penghasil megaspora. Nah, kemudian tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Jadi kalau kita gambarkan, kita pakai warna ini coklat. Nah, setiap megasporofil ini menghasilkan 2 bakal biji ya, setiap megasporofil menghasilkan 2 bakal biji. Kemudian setiap bakal biji akan mengandung megasporangium. Nah, setiap bakal biji akan mengandung megasporangium. Jadi kalau ada 2 bakal biji berarti ada 2 megasporangium. Nah, kemudian sel-sel di dalam megasporangium ini sama, selnya membelah secara meiosis, kemudian akan menghasilkan megaspora atau spora betina. Nah, selanjutnya megaspora ini akan membelah secara mitosis menghasilkan sel telur. Jadi kalau kita amati dari atas, pada Strobilus jantan ada namanya mikrosporangia atau kotak spora. Di dalam mikrospora ini sel-selnya membelah meiosis menjadi mikrospora atau spora jantan yang selanjutnya akan menjadi serbuk sari. Kemudian kalau pada Strobilus betina, di Strobilus betina ini ada namanya megasporofil atau daun yang menghasilkan megaspora. Nah, setiap megasporofil ini menghasilkan 2 bakal biji. Jadi kemudian bakal biji ini akan berubah menjadi megasporangium yang kemudian membelah secara meiosis menjadi megaspora atau spora betina yang selanjutnya menjadi sel telur. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah siklus hidup tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama di sini adalah terjadi fertilisasi atau pembuahan saat serbuk sari atau sel kelamin jantan membuahi sel telur. Terjadi fertilisasi ini, kemudian nomor 2, fertilisasi ini akan menghasilkan zigot yang selanjutnya akan menghasilkan embrio. Nah, embrio pada proses ini selanjutnya akan masuk ke proses nomor 2, yaitu menjadi biji bersayap. Jadi si embrio ini menjadi biji bersayap dan nanti dia akan lepas dan melakukan
penyebaran. Begitu sampai di tempat yang sesuai, biji itu akan mengalami perkecambahan. Nah, berkecambah, kemudian 4 tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa. Nah, kemudian setelah dia tumbuh dewasa, di proses nomor 5, di situ kalian lihat ada bercabang, mulai hadirnya strobilus, baik jantan dan betina. Nah, masih ingat kan? Kalau yang seperti ini bentuknya, ini adalah yang betina. Kalau bentuknya seperti ini adalah strobilus jantan. Nah, nomor 6, strobilus jantan dan strobilus betina akan menghasilkan mikrospora bagi strobilus jantan dan megaspora bagi strobilus betina. Jadi ini mikrospora, ini adalah megaspora. Kemudian seperti yang proses tadi, nomor 7 sampai dengan nomor 9. Nah, nomor 7 sampai nomor 9 itu adalah proses generatif dari tumbuhan Gymnospermae. Jadi nomor 7 sampai nomor 9. Nah, ini adalah generatifnya atau perkembangannya. Jadi di sini megaspora dan ini mikrospora. Kemudian tumbuh, si mikrospora ini berakhir menghasilkan serbuk sari. Kemudian megaspora ini berakhir menghasilkan sel telur. Kemudian serbuk sari dan sel telur bertemu dan terjadilah fertilasi, dan siklus ini akan berputar kembali. Nah, pada proses nomor 9 ini, tahu di sini, nah, serbuk sari akan menempel pada lubang bagal biji. Jadi cara penyerbukannya ini adalah serbuk sari menempel pada lubang bagal biji. Nah, serbuk sari ini akan tertahan di sini untuk beberapa saat karena di sini ada cairan. Begitu cairan ini menguap, maka serbuk sari dapat masuk ke dalam bagal biji dan membuai sel telur yang selanjutnya terjadi fertilisasi menjadi zigot, embrio, biji, berkecambah, dewasa, ada strobilus jantan, strobilus betina, mikrospora, megaspora. Kemudian proses ini akan berputar seperti itu. Ini adalah siklus hidup dari tumbuhan Gymnospermae. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae yang seperti kalian lihat, pola perkembangbiakannya berbeda dengan tumbuhan Angiospermae. Jadi kalau kita ulangi dari awal, bahwa pada tumbuhan Gymnospermae, saat terjadi fertilisasi maka akan menghasilkan zigot yang selanjutnya berkembang menjadi embrio, menjadi biji. Kemudian biji ini akan menyebar dan jatuh di tempat yang cocok, berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae yang dewasa. Setelah dewasa, dia akan membentuk strobilus jantan, strobilus betina. Strobilus jantan akan membentuk mikrospora, strobilus betina akan membentuk megaspora. Mikrospora akan berproses selanjutnya sama seperti proses di sini, akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian megaspora akan berproses menghasilkan sel telur. Kemudian serbuk sari akan terbang dan menempel di lubang bagal biji di sini, tapi tertahan karena ada cairan. Begitu cairan ini menguap dan hilang,
serbuk sari dapat masuk ke dalam bakal biji. Baik anak-anakku semua, ini adalah video kita tentang tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.